Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai menghitung Y1 ya. Nah, Y2 sekarang ya. Nah, sama juga. Untuk hitung Y2 kita masukkan nilai X2 ini ya. Kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Nah, sama halnya seperti ini ya. Nah, di sini X2-nya adalah 3 ditambah delta X. Tiga ditambah delta X. Ini. Pangkat 2. Ditambah 4 dikali X ya. 4 dikali 3 tambah delta X. 3 tambah delta X. Ini. Tambah 1. Ya. Nah, sekarang kita uraikan masing-masing ya. Nah, yang ini kita uraikan, yang pangkat 2 ini. Ini penguraiannya bagaimana? Ya, bagian yang hijau itu kita uraikan. Nah, bagian hijau ini kalau kita uraikan ya, itu akan menjadi 9 ya, ditambah 6 delta X ditambah 6 delta X ditambah delta X kuadrat. Nah, itu kalau diuraikan. Ya, lanjut seperti itu. Ya, nanti akan saya terangkan lagi ya kenapa bisa demikian ya. Nanti akan saya terangkan mengapa dari sini bisa menjadi ini. Ya. Nanti belakangan saja. Ya. Supaya kalian nggak kehilangan fokus. Nih, ya. Nah, kemudian ya, setelah itu apa? Ditambah ya. Ditambah 4 dikali 3 delta X tambah 1. Nah, ini kalau diuraikan jadi gimana nih? 4 dikali 3 kan 12. Ditambah 4 dikali delta X. Ya. 4 dikali delta X. Ditambah 4 delta X
Nah, kemudian tambah 1. Ya. Jadi bagian yang ini kalau diuraikan, nah bagian yang ini kalau diuraikan tuh jadi begini. Ini kalau diuraikan menjadi ini. Kuning. Ya. Nah, kalau yang satu ini, ya, ini bertahan. Ya. Ini bertahan. Ini. Sebentar ada gangguan sedikit, sebentar ya. Nah, ya. Yang satu ini bertahan. Nih. Ya. Nah, sekarang kita jumlahkan coba ya. 9 ditambah 12 ditambah 1 ya. 9 ditambah 12 ditambah 1 itu 22 kan? Ditambah ya. 6 delta X ditambah 4 delta X. Ya, 10 delta X. Tambah 10 delta X. Oh, ya. Nah, ditambah delta X kuadrat. Ditambah delta X kuadrat. Ya. Nah, sehingga delta Y-nya apa? Delta Y-nya adalah Y2 dikurangi Y1 kan? Ini. Ya. Nah, delta Y sama dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, Y2-nya ini. Y2-nya nih. Ini. Y2-nya dikurangi Y1. Y1-nya 22 kan? Berarti yang tersisa adalah 10 delta X ditambah delta X pangkat 2. Yang sisanya. Tadi dikurangi 22. Nah, baru setelah itu, ya, kita apa namanya itu buat pembagian semacam ini, delta Y dibagi delta X, ya. Nah, tetapi ya kita tambahkan limit di depannya, limit delta X menuju 0. Ya, mengapa demikian? Karena di sini kan tadi delta X-nya menuju 0 nih. Nah, ini delta X menuju 0, ya. Jadi sekarang di sini kita buat limit, ya, limit delta X menuju 0. Delta X menuju 0 dari delta Y dibagi delta X. Delta Y dibagi delta X. Itu sama dengan, ya, masih ada limitnya sekarang. Ya, nah, limit lagi. Delta X menuju 0. Ini sama. Ini ada bentuk pembagian ini. Delta Y-nya apa? Nah, delta Y-nya ini tadi. Ya, 10 delta X ditambah delta X kuadrat. Ya, ditambah delta X kuadrat. Nah, seperti itu. Dibagi delta X. Nah, ya. Dengan, nah, kita bagi ya nih. Ya. 10 delta X tambah delta X kuadrat dibagi delta X. Ya, kita bagi. Masih sama. Ini menjadi apa? Jadi 10 ditambah delta X. Ya. 10 tambah delta X. Berapa? Ya. 10 tambah delta X, tapi delta X-nya itu mendekati 0. Ya, berarti ini mendekati 10. Inilah jawabannya. Jawaban untuk soal ini.
Ini jawabannya. 10. Nah, jadi kesimpulannya, laju perubahan banyaknya penduduk pada saat tahun 2003 adalah 10 juta per tahun. Ya. Nah, ini adalah nilai turunan, ya. Ini adalah ya F aksen, ya. Ini adalah F aksen 3. Ya, lambangnya adalah F aksen 3, lambangnya, ya. F aksen 3. Karena pada saat tahun 2003, ya. Atau Y aksen 3, ya. Y aksen ya. Nah, habis ini apakah ada yang bertanyakan dulu nggak sebelum saya lanjutkan lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Dafa ya? Ya. Ya, Dafa silakan mau bertanya yang mana? 6 delta X itu dapat dari mana ya Pak? Yang hijau itu. Ini ya, bagus. Ya, baik. Saya berikan skor ya untuk pertanyaan dari Dafa. Nah, saya tulis dulu nih. Itu memang tadi kan memang itu belum dijawab kan? Dafa ya, Dafa dapat skor 2. Nah, saya hargai mahasiswa yang bertanya ya, udah menunjukkan perhatian. Nah, ya sekarang saya bahas ini. Nah, dapat dari mana ya nih? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah uraian ya, uraian dari sini nih, yang hijau ini. Nah, cuma caranya bagaimana? Kita menguraikannya. Ya, ingat bahwa ada rumus ya, ada rumus. Kalau saya lupa, ya, A ditambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, rumusnya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita terapkan rumus ini. Ya. Kasusnya ini sekarang. Ya. Yaitu 3 ditambah delta X pangkat 2. Nah, ini. Ya. Nah, jadi di sini A ini diperankan oleh 3 nih, ya. Sedangkan B ini diperankan oleh delta X, ya. Nah, berarti di sini kita ganti A-nya 3, ya. Jadi 3 pangkat 2 ini. Ya. Ditambah 2 kali A kali B. Berarti 2 dikali 3 dikali B. B-nya delta X itu. Nih. Ditambah B pangkat 2, ya. B itu kan diperankan oleh delta X, ya. Delta X pangkat 2. Ya. Nah, kemudian 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Ya. Ditambah 2 kali 3 kali delta X. Berarti 6 delta X. Ya. Ditambah delta X kuadrat. Ya. Nah, tambahnya nih. Nah, sehingga itulah sekarang menjadi bagian yang hijau ini nih. Ya, yang bagian hijau nih. 9 tambah 6 delta X tambah delta X kuadrat. Nah, itu Dafa penjelasannya. Apakah cukup jelas atau ada yang mau tanyakan lagi? Pak? Cukup Pak, terima kasih. Ya. Ada mahasiswa lain yang mau bertanya lagi? Ada lagi yang mau tanya? Cukup Pak. Cukup Oke, ya. Nah, tadi kan kasusnya pada tahun 2003, ya. Ya, tentu saja saya bisa mempertanyakan di tahun yang lain, ya. Misalnya, ya, saya bisa pertanyakan di tahun 2004, ya, proyeksi 4. Nah, kita bisa lakukan, kita bisa jawab dengan alur yang sama, ya, seperti halnya ini tadi, ya.
Nih, saya copy paste saja biar cepat ya, karena terbatas waktu. Nah, ya. Sekarang X-nya 4 ya. Berarti di sini bukan 3 ya, ini 4. Ini saat yang pertama ya, saat yang pertama 4. Saat yang kedua adalah 4 lebih sedikit. Ya. Sedikitnya seberapa banyak? Yang nggak tahu. Yang pasti ini mendekati 0 ya, tapi tidak boleh sama dengan 0. Ya, deltanya kelewat sebentar nih, delta ya, delta. Kelewat. Nah, ini ya. Kelewat deltanya. Tidak boleh 0 ya. Ini pun sama nih. Ini ada deltanya. Delta X-nya tidak boleh 0. Hanya boleh mendekati saja. Ya. Nah, oke, lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini sama. Ya, ini kan fungsi asalnya, nggak ada perubahan. Nah, Y1-nya, ya bukan 3/2, tapi 4/2. 4/2 ditambah 4 kali 4. Ya. Ditambah 1. Ya. Nah, jadi 4/4, 16. 4/2, 16. Kemudian 4 kali 4, 16 lagi. Kemudian tambah 1. Ya. Nah, 30, jadi 33 juta nih. Ya. Sesuai dengan tabel tadi. Ya. Tabel tadi kan ini nih. Ya. 33 juta kan. Nah, terus setelah itu gimana? Nah, sekarang Y2 ya. Itu sekarang 4 ditambah delta X kuadrat ya. Ditambah 4 dikali 4 tambah delta X ya. Tambah 1. Ya. Jadi sama dengan kalau diuraikan, ya gimana nih nguraikannya? Coba ya, kita pakai rumus ini lagi nih ya. Rumus ini lagi. Ini adalah 4 ditambah delta X kuadrat ya. Rumus ini sama dengan 4/2 ditambah 2 kali 4 dikali delta X ya, ditambah delta X kuadrat ya. 4/2 16. 2 kali 4 kali delta X 8 delta X ya. Ditambah delta X kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi 16 ditambah 8 delta X ya, ditambah delta X kuadrat ya. Ditambah bagian yang kuning sekarang, bagian kuning. 4 dikali 4 16. Kemudian 4 dikali delta X 4 delta X ya. Tambah satunya masih sama. Kemudian sekarang 16 ditambah 16 ditambah 1 33. 33 ya. Kemudian 8 delta X ditambah 4 delta X ya, 12 delta X. Ya. Kemudian delta X pangkat 2-nya masih sama. Nah, udah. Ini adalah Y2-nya nih. Ini Y2 ya. Kemudian lanjut ke delta Y. Y2 dikurangi Y1. Y2-nya ini ya. Itu 33 ditambah 12 delta X ditambah delta X kuadrat. Dikurangi Y1. Y1 berapa tadi? 33 kan? Ini Y1. Sama dengan 12 delta X ditambah delta X kuadrat. Ya. Ini delta Y-nya. Maaf Pak, mau Ya, tanya. ya silakan. Ya. Ya. Itu yang 10 plus tambah delta X sama dengan 10 itu penjelasannya bagaimana ya Pak? Cara menghitungnya? 10 yang mana? Yang Yang paling ini? bawah Pak. Oh kan belum sampai sini. Kita kan baru sampai sini. Kita komputasi yang dari atas. Kita belum nyampe ke sini. Belum. Yang dari soalnya Pak. Oh soal sebelumnya. Oh soal sebelumnya. Ini nih. Ini 10 delta X ini. Iya Pak. Dari sini. Nih. Ini kan delta Y. Terus itu yang sama dengannya. Sama dengannya. Yang mana? Yang mananya? Ini. Iya Pak itu. Oh ini yang ditanyakan. Jadi mengapa menjadi 10 tambah delta X gitu? Iya atau bukan? Iya Ya. Pak. Oke. Oke ya saya jelaskan ya. Oke, kalau gitu ini saya copy paste dulu ke bawah nih ya. Saya copy paste dulu ke bawah. Nanti saya hapus lagi supaya nggak kacau nanti. Saya copy paste ke inilah ya, bawah sini.
Lihat, ya. Kenapa kok bisa jadi gini ya? Nah nih, kenapa dari sini? Kenapa bisa jadi ini? Ya. Nah, saya ambil contoh gini, contohnya ya. Ya. Misalnya ya, 10 ya ditambah 30 ya, dibagi 2, misalnya gini. Ya. Nah, pertanyaan saya bisa nggak ini dikerjakan dengan apa gini? Ini jawabannya berapa nih? Kalau gini, 10 tambah 30 kan 40. Ya, dibagi 2. Ya, kan jadi 20. Betul nggak? Ya. Betul, Pak. Nah, tapi bisa juga begini. Ya. 10 tambah 30 ya, dibagi 2. Nah, ini bisa saja saya ngerjakannya begini. 10 dibagi 2 ditambah 30 dibagi 2. Itu. Ya. 10 dibagi 2 berapa? 5 kan? Nah, 30 dibagi 2, 15. Ya. 5 tambah 15 berapa? 20. Nah, sama kan? Ya. Jadi, kita bisa ngerjakan dengan cara seperti ini. Bentar. Ya. Kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini nih. Ya, ini pun sama. Nih, ya. Coba kita uraikan ini. Kita uraikan. Nah, ini ya. Nah, kita gunakan cara yang ini nih. Cara yang kedua. Ya, jadinya gimana? Ini 10 delta X kan? 10 delta X. Dibagi delta X. Ini kan? Ini. Ditambah delta X kuadrat. Ini. Susah. Delta X kuadrat. Nih. Nih. Ini kalau di kelas langsung lebih enak nih ngajar begini. Kalau di online setengah mati ini. Buang waktu nih cari simbol-simbol ini. Nah, ini dibagi delta X. Begini. Nah, ya. Nah, baru kemudian ya kita bagi. 10 delta X dibagi delta X. Nah, ini kan ibaratnya kita coret. Ini kita coret nih. Ya, sisa 10. Ya. Sisa 10 di sini. Ditambah. Nah, delta X kuadrat jadi delta X. Ya, sisa delta X. Delta X. Nah, gitu. Nah, sehingga jawabannya tadi ini jadi 10 tambah delta X nih, yang ini. Tadi yang bertanya siapa? Namanya? Kristina, Pak. Kristina. Nah, Sang, ngerti nggak Kristina? Paham nggak nih? Atau ada yang tanya lagi? Paham, Pak. Oke, ya, oke Kristina ya. Kristina dapat skor. Kristina dapat skor 2. Lanjut lagi. Ya. Nah, oke, kalau udah paham, ya cara seperti ini saya hapus lagi ya, supaya nggak tercampur dengan yang sebelah atas. Saya hapus lagi. Ya. Nah, tadi udah sampai sini nih. Ya, udah sampai sini. Nah, kemudian tadi kan di saat tahun 2004 kan X-nya 4, ini saya ganti 4 di sini, ganti 4. Ini dapat 4. Nah, ini diganti nih. Bukan 10 delta X tambah delta X kuadrat, tapi 12 delta X ditambah delta X kuadrat dibagi delta X. Ya. Nah, kemudian dicoret lagi kayak tadi sama caranya. 12 ditambah delta X. Ya. Nah, sekarang apabila delta X mendekati 0, ya, maka 12 tambah delta X akan mendekati 12. Ya. Jadi jawaban untuk soal ini 12 ini jawabannya. Ya. Jadi laju pertumbuhan banyaknya penduduk ya, pada saat tahun 2004
adalah 12 juta per tahun. Nah, sampai sini apakah ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang kurang paham? Silakan. Seperti yang kesempatan. Sampai sini paham, Pak. Paham? Ya, baik. Ya, kalau ada yang nggak mengerti langsung saja interupsi ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, yang permasalahannya. Ya. Tadi kita lihat ya bahwa untuk mengerjakan satu soal aja kan itu lama ya, langkahnya sedemikian panjang. Ya, makanya sedemikian panjang. Nah, sehingga ya dibuatlah rumus-rumus ya, yang tujuannya adalah untuk mempercepat. Jadi kita akan melakukan shortcut ya. Ini banyak langkah yang bisa dilewat. Ya, kalau dengan cara rumus ya, itu akan jadi lebih cepat penyelesaiannya ya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah rumus-rumus itu datangnya dari mana ya. Nah, rumus itu datangnya dari pengerjaan ya dengan cara seperti ini, konsepnya seperti ini pengerjaannya ya. Jadi kenapa saya di sini menguraikan cara yang panjang seperti ini supaya kalian itu tahu alurnya ya, tahu proses sesungguhnya seperti apa yang aslinya itu ya. Konsepnya muncul dari mana ya. Sengaja saya berikan yang panjang seperti ini ya. Supaya kalian tahu dasar pemikirannya ya. Nah, sekarang bagaimana contohnya rumus-rumus itu ya. Nah, itu rumus-rumusnya sudah saya upload dia di Virtual Learning ya. Coba aja kalau kalian klik ya di pertemuan yang kapan itu saya lupa lagi apakah yang hari ini atau yang minggu lalu saya lupa lagi. Tapi kalau kalian klik itu ada satu artikel ya di encyclopedia.com ya itu tentang rumus-rumus ya. Nah, tapi saya salin lagi ya, saya salin lagi di sini beberapa rumusnya ya. Nah, contohnya gini ya, rumus-rumusnya. Contohnya gini ya. Turunan ya dari x pangkat n ya, dx ini adalah sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Nah, ini ya. Nah, rumus yang kedua ya, rumus yang kedua adalah turunan dari ya konstanta itu sama dengan 0 ya. Di sini c-nya ini adalah konstanta. Nah, sekarang saya contohkan ya gimana cara ngerjakan ini nih ya. Cara ngerjakan ini gimana nih kalau pakai rumus ya. Nah, tahun 2003. Tadi fungsinya apa? Fungsinya adalah ini nih. Nah, ini. Ini fungsinya. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada 3 suku. Suku pertama ini, ya. Suku kedua ini, suku ketiga ini. Ya. Nah, maka kita menurunkannya suku demi suku. Ya, suku yang pertama ini, ya, kita turunkan ya, dengan menggunakan rumus ini nih. Ya. Jadi untuk yang pertama ini kita pakai rumus yang pertama. Ya. Di sini adalah turunan dari x pangkat 2. Turunan dari x pangkat 2 tetap x adalah ya. Nah, di sini n-nya 2 ya. Ini n-nya 2 nih. Sekarang 2-nya jadi pengali. 2 dikali x pangkat ya. Pangkatnya kurang 1. 2 kurang 1. Ini. Nah, sama dengan 2 dikali
X pangkat 1. Ya. Itu 2X. Ya. Nah, itu adalah turunan yang pertama. Ya. Nah, sekarang turunan yang kedua. Ini nih, 4X. Ya. Nah, turunan dari 4X. X. Nah, si 4 ini bisa jadi pengali nih. 4 ini jadi pengali, jadi 4. 4 kali dx dx. Nah, jadi ini jadi 4. Ya. 4. Nah, kemudian setelah itu gimana? Yang terakhir, ya. Yang terakhir kan ini konstanta. Ya. Turunan dari konstanta. Konstantanya tadi 1 kan? Nih. 0. Nah, sehingga ya, ini fungsi asalnya begini. Sehingga I aksen nah, sehingga di sini I aksen sama dengan ya. Nah, lebih 1 ya. Kita turunkan X pangkat 2 diturunkan jadi apa tadi? Jadi 2X kan? Jadi 2X. Tuh. Tambah nah, 4X diturunkan jadi apa? Jadi 4 kan? 4 ditambah 0. Jadi 2X tambah 4. Itu ya. Nah, di sini kan X-nya berapa tadi? X-nya 3. Ya, ganti aja 3 sekarang. Jadi aksen 3 dengan 2 dikali 3 ditambah 4. 2 kali 3, 6. Ditambah 4, 10. Ya. Nah, ini jawabannya tadi kan, 10 ini kan. Nah, ini 10 tadi ini. Nah, ini 10 ini. Ya. Kemudian kalau yang ini gimana nih? Yang di tahun 2004 ini. Aja salahnya. Ya. Nah, yang tahun 2004 ya bisa diganti aja. Tadi kan di aksennya ini 2X tambah 4. Ini udah dihitung tadi. Jadi saya ulang lagi ya. Nah, ini bisa diganti X-nya 4 sekarang. Di aksen 4. Ya. 2 dikali 4 ya ditambah 4. 2 kali 4 8. Ya, ditambah 4. 12. Nah, ini 12 yang tadi. Ini 12. Nah, jadi kita lihat bahwa rumus-rumus ini memang nah ini ya itu mempercepat shortcut ya. Jalan tol. Ya. Nah, contoh yang lain ya, contoh yang lain. Ya, misalnya Y sama dengan ya, misalnya ya, 10X pangkat 7 ya, misalnya. Tambah 5X pangkat 4 dikurang ya, X pangkat 2 ya, kurang 12 ya. Nah, hitung I aksen dan I aksen 1 ya. Nah, kalau kita gunakan cara yang tadi ini ya ini panjang sekali ya. Nah, kita boleh gunakan rumus-rumus ini nih ya, gunakan rumus-rumus ini nih kita pakai. Nah, nih ya, jawab ya. Nah, kita gunakan ya, kita gunakan kita turunkannya suku demi suku ya. Untuk yang rumus yang suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ini kita pakai rumus yang ini ya. Nah, kalau suku yang terakhir, suku keempat ini kita pakai rumus yang ini ya. Nah, jadi kita hitung dulu turunan dari
turunan dari 10 X pangkat 7. Ya, 10 X pangkat 7. Nih. Nah, 10-nya bisa kita jadikan pengali. Ya. 10 kali turunan dari X pangkat 7. Pangkat 7. Nih. Dengan 10 dikali. Nah, yang ini kita pakai rumus ini. Ya. N-nya 7. Ya, kita ganti N-nya 7. 7 X pangkat 7 kurang 1. Ya, 10 kali 7, 70. Ya. Nah, 70 X pangkat 7 kurang 1, 6. Nah, tapi yang ini udah beres. Ini kan. Nah, sisa yang ini sekarang. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, pakai ini lagi. Ya. 5 X pangkat 4. Ini kita ganti 5. X pangkat 4. Ya. Nah, 5-nya bisa kita jadikan pengali. Ini. Nah, ini turunan dari X pangkat 4. Ya. Nah, sama dengan 5 kali. Ya. Nah, pakai rumus ini. Ya, N-nya 4. Ya. 4 jadi pengali. Gitu. Kemudian dikurangi 1 pangkatnya. Ya. Jadi 20. 5 kali 4, 20 kan. 20 X pangkat 3. Nah, itu suku kedua. Ya. Nah, suku ketiga. X pangkat 2. Ya, caranya begitu lagi. Ya. X pangkat 2 tadi kan. X pangkat 2. Sama dengan 2 kali 2 dikali X pangkat 2 kurang 1. Ya. Itu 2X. Tuh. Yang keempat, 12. Ini jadi 0. Ya. Gampang. Jadi 0. PP saja di sini. Turunan dari berapa? 12. Ya, 12. Nih. Nah. Ya. Nah, dari sini kita jawab Y aksen sama dengan, nah tadi 10 X pangkat 7 apa jadinya? 70 X pangkat 6 kan? Nah, 70 X pangkat 6. 70 X pangkat 6. Nah, kemudian tambah. Ini kan tambah nih. Kita ikut aja tambah. Nah, ini nih 5 X pangkat 4. Jadi apa nih? Jadi 20 X pangkat 3 kan? 20 X pangkat 3. Berikutnya apa? 10 3. 2X. Ya. Kurang. Tandanya kurang. Ini lihat. Kurang. Kurangi 2X. Kemudian kurang lagi. Kurang lagi. Turunan dari 12. 0. Ya. Sehingga kita dapatkan Y aksen sama dengan 70 X pangkat 6 ditambah 20 X pangkat 3 kurangi 2X. Udah. Nah, ini Y aksen. Ya. Tapi ditanya juga apa? Ditanya juga Y aksen 1. Ya, gampang. Kita masukkan saja. Kita substitusi X-nya 1. Ya. Nah, sama dengan 70 dikali 1 pangkat 6 tambah 20 dikali 1 pangkat 3 kurangi 2 kali 1. Ya. Berarti 88. Ya. 70, 90, 88. Nah, ini jawabannya. Selesai. Ya, itu jawabannya.